Nah ini yang perlu kita hati-hati ya. Artinya yang sudah berkembang di awal itu mazhab Syafi'i, lalu nanti masuk dengan mazhab yang lain, dengan pola-pola yang lain barangkali. Tentu kalau tidak arif dan bijaksana menimbulkan persoalan. Nah kembali kepada yang saya tanyakan tadi, masalah medsos. Ini juga rawan menurut saya. Artinya medsos itu kan terbatas kita kadang dalam memberikan penjelasan. Memberikan penjelasan. Nah kalau bisa jangan mulai dari hal-hal yang bersifat itu khilafiyah. Tetapi paling tidak kayak saya mengatakan selaku umat Islam kita nggak nyaman rasanya. Kadang seorang ulama yang mereka sudah berjasa mendidik umat dihujat di hadapan publik. Itu kan menurunkan muruah atau harga diri martabat mereka. Akhirnya saling-saling lagi kan. Yang kelompok satu begini, kelompok satu juga begini. Akhirnya hilanglah kewibawaan para ulama-ulama kita yang seharusnya kita yang menjaga. Umat Islam yang menjaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat SS. Saya diperkenalkan oleh Ahmad Ahmad di kantor DPD PKS di Ngampare. Pertama silaturahmi, yang kedua barangkali ada beberapa hal yang kita diskusi ya. Saya sebagai seorang muslim itu tentu banyak belajar dari orang-orang yang punya ilmu di bidangnya, dan tentu ilmu itu bermanfaat bagi kita di dunia dan juga akhirat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah saya jujur ada beberapa kawan-kawan kalau yang saya jumpa itu bawaannya sejuk. Salah satunya adalah teman-teman. Ada juga kawan yang kalau saya jumpa bawaannya panas aja, mau berdebat aja, mau meja aja. Alhamdulillah pagi ini sejuk ya. Alhamdulillah. Siap. Saya dapat informasi itu adalah ketua komisi dakwah, ukhuwah dan pusat umat ya. Bisa diceritakan itu komisi tentang? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Mungkin langsung ke pertanyaan tadi ya. Jadi di Majelis Ulama Indonesia itu ada beberapa komisi-komisi, dan salah satu komisinya itu ada namanya Komisi Dakwah, Ukhuwah dan Kerukunan Umat, di mana fokus program atau tupoksi daripada komisi ini adalah pertama untuk pemerataan dakwah ya. Artinya bagaimana dakwah itu sampai ke tengah-tengah masyarakat. Kemudian yang kedua, ukhuwah, bagaimana komisi ini sebagai ujung tombak, menjadi ujung tombak dari MUI untuk merekat persatuan ukhuwah antar umat. Umat yang kita ketahui, umat kita kan ada yang tidak beberapa latar belakang ormas yang berbeda, pemahaman berbeda, ataupun barangkali mazhab juga berbeda ya. Nah, bagaimana MUI berperan dalam hal ini untuk merekat ukhuwah. Kemudian kerukunan juga demikian, barangkali mirip-mirip dengan ukhuwah dan kerukunan, dan bisa jadi kalau ukhuwah lebih kepada internal umat Islam, kalau kerukunan bisa nanti dengan kawan-kawan kita yang di agama lain. Sudah berapa lama? Saya diberi amanah itu semenjak tahun 2017 kalau nggak salah. Nah, sekarang periode kedua ya. Sebelumnya diamanahkan juga, sekarang di periode yang terbaru ini kami juga diamanahkan di komisi. Persoalan dasar yang melihat di
di tengah-tengah umat Islam ini apa namanya kaitannya dari ukhuwah sesama muslim aja ya, dakwah dan juga tentu ada hal-hal khusus kan gimana? Untuk konteks kekinian ya, kondisi umat hari ini. Jadi mungkin kita lihat seperti ini, dengan perkembangan Islam hari ini dan juga di backup oleh kemajuan teknologi, saya melihat tingkat semangat ataupun antusiasme masyarakat umat Islam untuk lebih memperdalam agama mereka, agama kita, itu semakin tinggi saja. Dan yang lebih menggembirakan lagi bukan hanya sekedar untuk memahami tapi juga mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah ini kan sesuatu yang sangat positif. Apa indikasi sederhananya? Masjid-masjid sudah mulai ramai, kan, sholat jamaah. Kemudian kesadaran orang untuk memprioritaskan menabung di bank-bank yang syariah dan berangsur-angsur meninggalkan konvensional. Itu kita lihat, termasuk juga mungkin yang dari kalangan hawa ibu-ibu sudah berhijab ataupun memakai busana muslim yang standar ataupun yang sesuai dengan syariat. Ini kan sesuatu yang barangkali menurut kita ini adalah sesuatu yang positif. Nah, itu barangkali bicara upahanya, ini kan kembali ke yang kata teknologi ini kan sebenarnya 3 jempol orang saja untuk kemana arahnya, apakah ini dakwahnya positif, kan ini dakwah ada yang negatifnya lah. Seperti kasus kemarin itu ada sampai ulama kita minta maaf kemudian ini kan sebenarnya pola kita saja, pribadi kita dan juga kawan-kawan menyikapi teknologi ini. Bagaimana berpandangan ataupun ada ajaran khusus kepada kawan-kawan ini? Karena beda aliran, terkadang beda pemahaman, ini beda mazhab. Ini kan seperti sekarang kan beda utang juga kita juga sosial. Jadi ini sepanjang pengetahuan kami Pak Saiful ya, kemudian yang lebih pakar, lebih ahli banyak di ustaz-ustaz kita, ulama-ulama kita di luar sana. Terkait masalah perbedaan pendapat, perbedaan pemahaman, ini kan sebetulnya bukan sesuatu yang baru. Bahkan ada yang mengatakan, dan memang betul kita menurut sejarah, berbeda pendapat itu terjadi semenjak zaman Rasulullah. Itu kisah sahabat yang berbeda ketika diperintahkan Rasul untuk sholat di Quraisy dan lain sebagainya itu kan. Walaupun nanti hakimnya langsung Rasulullah. Artinya berbeda itu sesuatu yang barangkali bukanlah sesuatu yang baru dari dulu ada. Cuman persoalannya nanti berbeda dalam hal yang seperti apa kan? Ini secara garis besarnya. Kemudian pasca Rasul, pasca sahabat gitu kan, itu kan kita juga sudah masyhur. Ada mazhab itu nggak bisa dibantah. Itu sebuah fakta sejarah bahwasanya ada mazhab yang berkembang yang itu dipegang oleh umat Islam, yakni 4 mazhab. Yang kita juga sudah mengetahui, bukan rahasia umum, ada perbedaan-perbedaan dalam furu'iyah ya, masalah-masalah cabang antara satu mazhab dengan mazhab yang lain. Nah kemudian juga untuk kita di Indonesia, Indonesia ini kan sudah masyhur terkenal dengan mazhabnya Syafi'i. Kan? Itu sudah diakui dan jumlahnya mayoritas. Kemudian juga secara Muslim dunia juga Indonesia ini kan mayoritas juga kan secara penganut agama Islam di dunia. Nah ini yang perlu kita hati-hati ya. Artinya yang sudah berkembang di awal itu mazhab Syafi'i, lalu nanti masuk dengan mazhab yang lain, dengan pola-pola yang lain, barangkali tentu kalau tidak arif dan bijaksana menimbulkan persoalan. Nah kembali kepada yang Pak Saiful tanyakan tadi masalah medsos. Ini juga rawan menurut saya. Artinya medsos itu kan terbatas kita kadang dalam memberikan penjelasan. Betul. Memberikan penjelasan. Nah kalau bisa jangan mulai dari hal-hal yang
bersifat itu khilafiyah. Nah, karena menti. Seingat kita dulu di antara guru-guru kita itu kan jangankan untuk sekedar membuka pengajian yang itu jamaahnya terbatas di satu masjid, itu kita sangat berhati-hati untuk membahas khilafiyah. Ini masjid, untuk masjid dan jamaah terbatas. Nah, kalau medsos ini kan jamaahnya sedunia. Siapa saja bisa melihat dengan berbagai macam latar belakang pemahaman dan sebagainya. Maka di sini saya juga tidak alergi. Itu saya katakan tadi bahwa medsos ini sangat strategis untuk menyampaikan data. Dan banyak orang yang insaf karena menonton YouTube dan lain sebagainya kan. Tapi itulah, jangan sampai kadang-kadang bikin player misalnya kunut bid'ah. Player kan, doa bersama bid'ah umpamanya kan. Tentu ini dikonsumsi oleh publik. Pasti ini jadi persoalan. Persoalan jadi sebelum memecah sementara kan diskusi tentang bid'ah dalam disiplin ilmu yang sudah khas dan itu merupakan hasanah yang sudah ada dari dulu. Itu kan sangat luas. Pembahasannya. Memang kita paham ada kelompok-kelompok ataupun kawan-kawan dengan cara pegang atau prinsipnya yang berbeda, mereka memang ada ketat dalam memperlakukan sesuatu yang baru dalam agama. Tetapi ada juga kan kelompok yang itu juga punya argumentasi dalam hal menyikapi sesuatu yang baru di dalam agama. Apakah ini betul-betul bid'ah atau kalau tidak bertentangan dengan syariat dan tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, kemudian ditimbang dengan disiplin-disiplin ilmu yang membahas tentang itu, jadi tidak ada persoalan gitu kan. Dan itu ada pemahaman ulama-ulama yang berbeda. Nah, ini yang kita sayangkan hari ini itu dibenturkan. Dan kalau usul kesengajaan membenturkan ini, saya lebih jauh tentu kan kalau tentu bukti untuk kalau ada yang sengaja gitu kan. Tetapi paling tidak kayak saya mengatakan selaku umat Islam kita nggak nyaman rasanya. Kadang seorang ulama yang mereka sudah berjasa mendidik umat dihujat di hadapan publik. Itu kan menurunkan muruah atau harga diri martabat mereka. Akhirnya saling-saling lagi kan. Yang kelompok satu begini, kelompok satu juga begini, akhirnya hilanglah kewibawaan para ulama-ulama kita yang seharusnya kita yang menjaga. Umat Islam yang menjaga. Baik, Om. Ini tentang bid'ah ini menarik sekali. Memang ini selalu jadi bahan perbincangan hangat di media sosial, bahkan juga di masjid-masjid ya. Tapi sebelum membahas tentang bid'ah ini, saya ingin bertanya dulu nih, sunnah. Jadi kalau salah saya sunnah ini ada dalam bentuk perkataan Rasulullah, ada dalam perilaku ataupun perbuatan Rasulullah. Yang ketiga, diamnya Rasulullah hanya setuju. Nah, terkadang kawan-kawan sebagian kalangan kita, sahabat-sahabat kita, kaum muslimin mengatakan bahwa apa yang tidak dikerjakan Rasulullah itu bid'ah. Dan mereka tidak mengenal bid'ah hasanah, kaku. Sementara mereka bertanya yang tahu juga, mereka pakai mobil juga yang sama sekali tidak dipakai Rasulullah gitu. Nah, mungkin bisa Ustadz Pamatama sampaikan kaitan antara sunnah dan bid'ah. Baik, barangkali izin ke Ustadz ulama-ulama yang lebih punya kapasitas dalam hal ini, pembahasan tentang terkait masalah bid'ah, sunnah dan lain sebagainya. Karena memang secara kepakarannya ada orang-orangnya gitu kan. Kalau saya lebih mendorong untuk merujuk ke institusi yang sudah resmi, yang sudah ada di tengah-tengah masyarakat kita. Dan itu juga mitra pemerintah. Dan saya mengarahkan lebih seperti itu dan jangan nanti ke personal. Karena untuk zaman sekarang ini pun kita
nggak ada yang bisa sampai kepada mujtahid mutlak. Iya. Tapi lebih kepada bersama membahasnya. Nah, bersama membahasnya dan lembaganya itu ada di MUI. Iya. Nah, jadi bagaimana dengan pertanyaan Ocu tadi? Saya memiliki pemahaman atas pertanyaan tadi, tapi saya mengatakan saya tidak punya kapasitas untuk menjelaskannya karena ada yang lebih berkapasitas. Maka silakan nanti dirujuk ataupun ditanya kepada Dr. Mawadi misalnya yang selaku ketua MUI Kampar untuk menjelaskan persoalan-persoalan yang tadi ditanyakan. Karena memang pada prinsipnya kan kalau yang namanya bid'ah itu di dalam ibadah. Iya. Kalau yang contoh-contoh yang saya sebutkan tadi itu urusan dunia, tidak masuk dalam ibadah. Ini kan kita diskusi nih. Dalam pandangan saya, ini maaf jika kawan-kawan juga punya pandangan, silakan koreksi saya. Wama harap terjina oleh insan dari dulu. Iya. Di dalam disebutkan jin manusia itu bagaimana dikekang. Pakai motor itu kita punya ibadah. Ya. Karena pergi belanja ke pasar untuk apa semacam itu nilai ibadah. Iya. Pakai handphone kalau dakwahnya benar tidak menyinggung orang itu ibadah. Buat ngelakuin anak itu ibadah bagi saya mah itu karena kita di dunia kalau berarti nggak bisa ibadah menurut saya sih. Nah itu kan ada yang bilang dalam konteks itu tadi, jadi saya apa yang kita lakukan di dunia ini saya melakukan pengasaran, melakukan firdaus barangkali kawan lain itu konteks ibadah tidak bersilaturahmi. Kalau ada misalnya pertelaga, kita kan dalam rangka ibadah juga bagaimana pertelaga ini bisa menjadi membangun ukhuwah kita. Itu merupakan saya, ya semuanya ibadah. Nah, nilai kan ibadah. Jadi kembali tadi. Kalau tadi yang agak susah jawab teman-teman, karena masih banyak yang lebih berkompetensi dari hal tersebut, kita hargai pertama ya. Karena pengamat ini adalah sosok yang lembut menurut saya. Saya tadi bayangkan, saya sudah membayangkan tadi pertanyaan saya yang pertama ke pengamat ini adalah 700.000 umat warga pengamat. Iya. Berapa orang yang masuk surga? Saya mau tanya itu. Tentu aku bertanya, kenapa kok lahir pertanyaan itu? Iya. Tapi dengan kesejukan teman-teman, pertanyaan itu kalau begitu, nah saya mau sampai juga. Iya. Mendengar musik haram, neraka, tidak peduli yang musik syar'i menurut mereka ya. Memang tidak dipungkiri bahwa musik ini menjerumuskan juga misalnya bluetooth atau apa yang semacamnya itu berikan lemah, bukan itu betul sekali. Tapi seorang penyanyi yang bisa membawa orang kesadaran ke agama tentu kan itu berbeda konteks. Nah, itu semuanya mereka menolak. Kemudian yang tadi kita sepakat bahwa riba itu memang diharapkan itu adalah musuh besar kita ya. Kita menyadari hal itu, tapi kan tidak serta-merta kita harus menghujat, mengajak yang halus meninggalkan riba. Berapa orang pegawai negeri Kampar yang menggunakan jasa perbankan konvensional, otomatis mereka sudah pasrah. Timbul pasrah, wah saya pelaku riba benar, berarti saya sudah kena kali udah. Tanpa kita ngajak dengan kelembutan. Kalau mereka kan tak kenal kelembutan, kasar, ya. Kemudian nanti yang tidak selalu berjamaah masjid, itu tidak bisa ditolerir saling menasolakan. Kan ini kita mesti sikapi kalau benar saya, sikapi dengan adil ke sana karena memberitahu itu tidak mesti dengan cara yang menunjukkan pertentangan baru. Mungkin punya pandangan itu. Jadi di samping saya ada membaca sebuah kutipan ulama barangkali sangat bagus sekali ya. Kita tidak cukup hanya sekedar mengetahui tentang hadis, mengetahui tentang fikih, lalu kemudian tidak melihat perjalanan kehidupan Rasulullah ataupun orang-orang soleh, orang-orang alim, bagaimana mereka berdakwah. Jadi kalau Rasul itu kan bertahap juga dakwah. 23 tahun. Iya. 23 tahun. Kalau kita ambil pelajaran, Rasul itu substansi utama dakwahnya kan tauhid. Ya. Tapi ketika Rasul diangkat jadi Rasul, berapa jumlah patung di Ka'bah? Apakah itu yang dia hancurkan? Tidak.
bahkan harus berproses sampai hijrah dulu ke Madinah. Artinya kalau dalam pendekatan pisau analisis kekinian, kalau cara-cara yang apa itu kan ya semacam revolusi, revolusi. Dan itu bukan kita. Iya itu tak paham kita kan. Ya ingin langsung. Dan itu tadi lagi kembali lagi kan bahwasanya ini persoalan-persoalan dikaji dengan rinci oleh para ulama. Makanya ada tingkatan-tingkatan hukum dalam agama. Iya. Ada wajib, ada sunnah, ada makruh dan seterusnya itu kan. Ini bukan sesuatu yang dibuat-buat oleh para ulama. Ya. Karena kan ayat sudah jelas ya, hadis dari Rasulullah juga. Kalau orang yang hidup di zaman Rasul, ketika mereka nggak paham bisa langsung tanya ke Rasul kan. Kemudian ya Rasul langsung memutuskannya dengan apa, baik Al-Quran maupun hadis. Nah, kita generasi sekarang yang datang belakangan, yang nanti juga secara penyebarannya di seluruh penjuru dunia, yang itu semuanya nggak paham bahasa Arab, kemudian di antara sekian banyak ajaran-ajaran agama ini mana yang prioritas untuk diutamakan, dijalankan. Makanya kan ada tingkatan-tingkatan yang disusun oleh para ulama. Ini sudah mewarnai perjalanan peradaban Islam berabad-abad lama. Nah, tentu dan itu membawa kepada sebuah kemudahan ya bagi umat Islam dalam beragama ini. Jadi kemudahan. Artinya kan makanya kan Allah juga perintahkan untuk menjalankan kewajiban ini berdasarkan kesanggupan kita. Nah, makanya tadi ada tingkatan-tingkatan hukum. Ya, dan ini harus kita bedakan. Makanya ulama tegaskan ada sesuatu itu yang harus kita pandang dari sudut hukum. Ada yang dari segi keutamaan, fadilah. Nah, termasuk contoh sholat berjamaah. Apa Pak? Saya sampaikan tadi kan. Jadi itu. Hukum sholat jamaah itu pun dalam pandangan para ulama kan ada perbedaan. Ada yang mengatakan wajib, ada yang sudah muakkad ya, ataupun yang sunat. Nah kalau masalah seperti ini kan sudah. Artinya kita bukan berarti dengan membagi-bagi hukum ini membuat orang berlalai-lalai dalam agama, tidak. Justru disitulah kepiawaian kita untuk mendorong bagaimana masyarakat itu lahir kecintaannya kepada masjid, lahir kecintaan kepada masjid dengan dorongan ya, dan tidak terikat dia dengan hukum tadi umpamanya kan. Tetapi ketika mereka belum mampu sampai ke sana, kita pun tidak bisa pula secepat-cepat mengatakan oh ini orang fasik, orang apa gitu kan. Sementara kan ada tingkatan hukumnya oleh para ulama. Walaupun sekali lagi ada perbedaan dalam hal ini kan, ada yang mengatakan wajib. Tapi kalau mazhab yang ada di Indonesia ini kan mazhab Syafi'i kan terkait masalah ini. Ini contoh sebagai salah satu. Begitu juga banyak hal-hal yang lainnya. Dan itu ya himpunan kitab-kitab para ulama membahas sangat panjang sekali. Baik, mungkin kalau kita bicara agama itu tidak selesai dengan beberapa waktu, cuma kita ambil poin-poin saja Pak ya. Nanti kita sambung diskusi lain. Nah mungkin di kesempatan ini mungkin ada hal-hal khusus yang akan sampaikan terkait dengan ukhuwah tadi, ukhuwah bersama kita memberikan pengertian dari slogan juga ada terkait ayo lebih baik gitu ya, umat muslim ayo lebih baik, cara-cara ibadah, dakwah sebagai cara apa ya. Ya baik, memang persoalan agama ini menarik. Kalau saya pengalaman pribadi sedikit nih Pak Saiful ya, dalam hal keterkaitan ketertarikan dengan ilmu agama ini, alhamdulillah sudah cukup lama. Masih ketika katakanlah tingkat SMA lah ya, untuk mempelajari. Dan memang dulu ada juga kecenderungan kami seperti itu. Ketika mendapat ilmu tidak sesuai yang diamalkan oleh masyarakat, seolah-olah kita mengatakan ini salah. Padahal barangkali kita yang belum sampai ke sana gitu kan. Dan alhamdulillah tanpa terputus kita
terus juga baca buku, tanya-tanya ke ulama, guru juga kepada ustaz-ustaz yang lainnya. Semakin rasanya semakin tak berilmu, semakin ya kalau haus barangkali iya juga ya, cuma semakin nampak kecilnya kita itu. Ternyata luar biasa ilmu-ilmu para ulama-ulama dulu itu enggak terlalu. Muhammad Tamar saja, seorang Muhammad Tamar berkata demikian yang sudah berterus-terus dalam buku merasa kecil ya, apalagi ya kali yang baru banyak nonton YouTube tuh yang baru tobat. Bahkan terlintas dalam pikiran saya untuk ya tidak mau lagi ngisi-ngisi ceramah. Kenapa itu? Loh, gimana ini? Karena saya menganggap ada yang banyak yang lebih berilmu. Bela para katakanlah pada masyarakat berguru kepada orang yang lebih banyak ilmunya. Sampai terbesit seperti itu. Tapi karena ada juga kadang yang ya jemaah yang undang kita juga. Karena itu tadi kita tidak mau cepat-cepat memvonis orang salah gitu kan, sementara ilmu kita belum seberapa gitu kan. Sementara orang-orang yang memang memiliki kapasitas untuk itu dia selalu memandang persoalan itu secara luas karena memang itu ilmu yang mereka miliki dan itu bukan dibuat-buat. Bukan ilmu-ilmu yang ada pada ulama. Saya pernah mendengar Dr. Mawardi menyampaikan dalam sebuah ceramah beliau, ada dia mengatakan statement seolah-olah kita itu ustadz itu nggak punya prinsip kan seperti itu. Beliau dengan apa menyampaikan justru keluasan ini yang diajarkan oleh agama. Kalau ini persoalannya tengok bagaimana nih latar belakang segala macamnya dikaji dulu kan. Termasuk dalam menetapkan hukum itu kan salah satu metodenya itu tidak cukup dengan satu hadis. Kumpulkan seluruh nas yang berbicara tentang itu baik Al-Quran maupun hadis. Baru nanti dianalisa oleh para pakar kan? Para pakar, bukan seperti kita ini. Jadi silakan pesankan tadi diminta oleh Pak Saiful ya. Silakan terus menggali agama ini, itu sesuatu yang sangat bagus ya. Tetapi pesan kami jangan terburu-buru dalam hal menghakimi ya. Kemudian toh pun ada nanti perbedaan kita dalam memandang sebuah hukum ya, yang ada di masyarakat ataupun yang diamalkan oleh masyarakat ya, kita juga kembali untuk toleransi bersama ya. Dan itu dicontohkan oleh baik ulama-ulama 4 mazhab maupun ulama-ulama lokal kita, bagaimana Buya Hamka dan lain sebagainya, itu bisa kita lihat sejarahnya sudah diajarkan oleh mereka. Harapan kita persatuan itu kan wajib. Wa tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Innamal mu'minuna ikhwah dan lain sebagainya. Itu jelas nasnya wajib untuk kita bergandengan tangan. Dan itu yang diajarkan oleh Rasul ketika para sahabat dengan beragam macam latar belakangnya kan, ada yang orang-orang keras, ada yang apa ya. Dan mereka disatukan oleh Rasulullah SAW. Jadi semakin ke depan kita semakin banyak pemahaman kita, ya hendaknya semakin erat rekat hubungan ataupun hubungan antara kita. Sekali lagi saya sering sampaikan, dan ini juga sudah disampaikan oleh para ulama-ulama kita kan, masalah khilafiyah itu sudah berabad-abad ada. Dan juga akan berlangsung terus, karena memang kajian-kajian pendalamannya, dan sekali lagi ruang untuk itu memang ada. Sehingga ada kaidah yang mengatakan kan, bahwa kalau orang itu berijtihad, benar ijtihadnya dapat 2 pahala. Kalau orang itu berijtihad ya, kemudian dia salah, dapat 1 pahala. Nah, pahala ijtihad. Iya, pahala ijtihad. Dan jangan lancang kita. Ijtihad itu ulama berijtihad seolah-olah asal-asalan, tidak. Enggak ada ulama itu yang berani berijtihad asal-asalan. Mereka tetap mencari dasar-dasarnya Al-Quran maupun hadis Rasulullah.
karena itu tanggung jawab mereka. Ya. Wah, menarik Pak Seku kalau saya baca ya, bagaimana takutnya para imam-imam mazhab itu memberikan fatwa kepada orang kalau takut tidak sesuai dengan apa yang terdapat dalam Al-Quran maupun hadis. Ya, dari imam-imam mazhab itu, bahkan di antara mereka yang sudah diakui keilmuannya, datang orang bertanya, dia kadang nggak jawab, karena khawatir kan, takut menyalahi. Begitu hati-hatinya. Nah, konteksnya itu tadi, jangan dikatakan ulama yang berijtihad itu asal-asalan. Mereka bertanggung jawab penuh dengan apa. Nah, kalaupun mereka nanti ada kekeliruan, nah, maka mereka juga dapat paham. Maka ada dalam sebuah buku itu yang kami baca, dalam konteks khilafiyah, ya, tidak antara hak dengan batil. Nah, ini harus garis bawah. Konteks khilafiyah bukan antara hak dengan yang batil, tapi mana yang tepat, mana yang kurang tepat. Itu. Kalau hak dan batil kan jelas ya, nggak bisa dicampur aduk. Nah, kalau antara yang mana yang lebih tepat, mana yang kurang tepat, dan di situ ranah ijtihad tadi, salah pun yang kurang tepat tadi masih dapat pahala. Ini menurut para guru-guru kita itu. Guru kita ya. Para ulama-ulama kita. Luar biasa. Ya, sahabat-sahabat SS, ada beberapa kesimpulan yang saya coba rangkum, mungkin kawan lebih dari itu. Pertama, diskusi yang malam ini ingin mengajak kita bahwa Islam itu sebenarnya satu, dan ini kita perlu belajar lagi, membaca dan berguru pada guru-guru kita. Dan itu yang pertama. Yang kedua, ukhuwah itu lebih penting dari sekedar berbagi sosial untuk show of force tentang kajian-kajian kita, yang pada akhirnya dapat menimbulkan gesekan-gesekan perasaan, walaupun pepaya tetap sampai rumah misalnya ya, kawan. Tapi saya mau berharap ya, sekali, kenapa saya tidak membahas langsung detail kepada kan ini saya jelaskan mereka pas ini yang sebelah sini juga seperti itu jelas konkret, dan saya tidak mengkonkretkan dalam video diskusi ini karena memang saya menginginkan kuah tersebut terjadi dan senyaman-nyaman mungkin sesama umat muslim ya. Baik, terima kasih Mas. Ya, sama-sama. Ya, mungkin jika ada perkembangan lain, Mama bisa juga lagi ya. Ya, siap. Saya berharap wawancara kita ini bermanfaat untuk Mas. Dan kalau ada hal yang kurang berkenan, tadi kami sampaikan, rujuk kepada ulama-ulama dan juga institusi yang sudah ada, ya, majelis ulama itu juga ada komisi fatwanya untuk memandang hukum ini. Itu kan akan lebih membawa ini ya, daripada nanti bertanya ke sini, membanyakan dan kapasitas yang ditanya pun juga. Nah, itu harapan kami. Sekali lagi, kami ini terbatas ilmu Pak Sepu. Terbatas ya. Jangan terbatas seperti saya. Ya, terima kasih sahabat SS atas waktunya menonton video ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.